Jadi tadi sudah disampaikan, memang kita saat ini kan masih dalam pandemi ya, walaupun terkendali. Nah, terjadi fluktuasi naik bahkan turunnya jumlah pasien baru ya. Memang kemarin dalam seminggu terakhir ada kenaikan, tapi dalam 2 hari terakhir sudah turun lagi jumlahnya dari 600 menjadi 527-an ya. Nah, kemudian angka keterisian tempat tidur atau hospitalisasi masih di bawah 5%, dan angka kematian juga masih di bawah 3%. Artinya angka-angka ini masih menunjukkan Indonesia. Nah, kemarin hari Jumat kita sudah menyampaikan adanya varian baru atau subvarian baru BA4 dan BA5. Tadi sudah disebutkan 1 orang WNI dan 3 orang dari luar negeri atau PPLN yang semuanya di Bali. Dan hari Sabtu kemarin ada juga penambahan 4 orang yaitu di Jakarta. Jadi total sekarang ada 8 ya, 8. 2 BA4 dan 6 BA5. Nah, kondisi pasien memang dari yang keempat terakhir, perempuan umur 27 tahun, memang masuk dalam kategori sedang karena ada demam, ada batuk, dan sesak napas. Sementara yang 3 lainnya ringan, dan saat ini sudah selesai isolasi mandiri semua dan sudah pulang. Dan status vaksinasi mereka lengkap semua. Keempat pasien tersebut, Pak, itu status vaksinasinya sudah booster atau belum? Sudah, ya. Jadi 2 orang sudah booster, yang 2 belum. Yang untuk 4 orang terakhir ya, yang di Jakarta tadi ya. Kalau yang di Bali Bedanya semuanya ya, sudah booster. bedanya apa Dokter Syahril, varian Omikron BA4 dan BA5 ini dengan Omikron yang sudah ada? Ya, karena ini masih turunan atau varian dari Omikron yang sebelumnya, dilaporkan gejalanya mirip-mirip, hampir sama dengan Omikron sebelumnya. Coba disampaikan kalau BA4 dan BA5 ini tingkat penularannya lebih cepat dibanding Omikron sebelumnya. Jadi tidak separah Omikron sebelumnya. Nah, ini terlihat apabila keterisian tempat tidur kita masih rendah, itu menunjukkan kalau angka kesakitan atau level keparahannya juga tidak seberat dari Omikron sebelumnya. Menurut Anda bagaimana strategi pemerintah agar penyebaran kasus di Indonesia ini tidak melonjak lagi, Dokter Syahril? Ya, kita saat ini punya kebijakan memastikan bahwasanya varian BA4 dan BA5 ini sudah meluas atau belum. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pemeriksaan whole genome sequencing ya kepada pasien-pasien yang positif Omikron, terutama di daerah yang tinggi kasusnya seperti Jakarta, Jawa Barat, Banten. Kemudian juga kalau ada tempat tidurnya yang juga meningkat serta adanya kematian. Itu yang menjadi prioritas pasien-pasien Omikron yang positif kita lakukan whole genome sequencing untuk memastikan apakah betul di Indonesia ini variannya sudah BA4, BA5 semua. Yang kedua, tentu saja kita selalu mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap protokol kesehatan dengan perilaku hidup bersih sehat itu, Pak ya. Di samping vaksinasi harus kita lakukan, ditingkatkan bagi yang belum vaksinasi 1-2 dan juga yang sudah 1-2 supaya dilakukan booster. Nah, karena upaya inilah merupakan upaya kita dalam rangka untuk menghindari kita tertular maupun menghindari agar tingkat keparahan apabila kena terinfeksi Omikron BA4 ini, BA5 tidak berat. Ya, kalau tingkat vaksinasi di tanah air sudah berapa, Dokter Syahril? Pasalnya kalau data yang kami dapatkan vaksinasi booster hingga saat ini baru kurang dari 50%. Ini untuk mempercepatnya bagaimana? Karena ternyata kalau dari kejadian yang ada, pasien yang sudah di booster pun bisa terkena lagi begitu. Ya, jadi betul. Jadi kita untuk vaksinasi 1-2 secara sasaran itu kita 62%. Standar dari WHO adalah 70%. Jadi kita kurang 8% untuk mencapai yang distandarkan oleh WHO. Nah, sementara memang booster ini baru sekitar 25
4 atau 25%, yang kewajiban kita juga untuk ditingkatkan bersama-sama. Strategi yang kita lakukan adalah seperti sebelum Lebaran yang lalu, kita semua sektor, dinas terkait, kementerian, termasuk TNI, Polri, swasta, dan masyarakat, sama-sama menggerakkan vaksinasi ini. Sehingga dengan upaya meningkatkan capaian vaksinasi, baik itu vaksinasi lengkap maupun booster, kita akan lebih memperkuat ketahanan imunitas masyarakat secara keseluruhan.